Nah, akan tetapi rancangan yang dibuat atau disusun oleh Kemper ini, kodifikasi hukum perdata yang telah disusun oleh Kemper pada 1816 itu ditolak oleh Belgia karena yang dimasukkan oleh Kemper itu kodifikasinya murni, yaitu hukum Belanda kuno atau adat kebiasaan maupun yang sudah tertulis yang ada di Belanda. Kemper tidak memasukkan unsur-unsur dari hukum Prancis atau kode de Prancis atau kode Napoleon dalam pembuatan kitab undang-undang hukum perdata yang akan diterapkan di Belanda. Sedangkan Belgia yang pada waktu itu masih bersatu dengan Belanda ini menginginkan supaya kode Napoleon itu tetap dimasukkan dalam kodifikasi kitab undang-undang hukum perdata yang nantinya akan diberlakukan di Belanda. Nah, setelah mendapatkan perubahan sedikit, maka rencana itu disampaikan kembali kepada parlemen Belanda. Jadi kemudian Kemper ini menyusun bagaimana supaya kode Napoleon atau kode de Prancis ini serta hukum-hukum Belanda kuno itu bisa menjadi satu kesatuan dalam kitab undang-undang hukum perdata di Belanda. Nah, pada ini diajukan ke parlemen Belanda atau DPR-nya Belanda pada tanggal 22 November tahun 1820. Rencana tersebut terkenal dengan nama On-Web Kemper atau rencana Kemper. Setelah mendapatkan perubahan-perubahan, yaitu penyesuaian antara hukum Perancis dengan hukum Belanda kuno atau hukum-hukum yang hidup di Belanda sendiri, agar Belgia pun juga setuju. Nah, dalam perdebatan dalam parlemen Belanda ini mendapatkan tantangan keras dari anggota bangsa Belgia yang dipimpin oleh Presiden Pengadilan Tinggi di Kyoto-Luik atau Belgia, PTH Nicolai. Setelah Kemper meninggal dunia pada tahun 1824, maka pembuatan kodifikasi hukum perdata itu dipimpin oleh Nicolai sendiri. Karena Nicolai lah maka bagian terbesar kodifikasi hukum perdata didasarkan atas kode Napoleon. Hanya beberapa bagian dari kodifikasi tersebut didasarkan atas hukum Belanda yang kuno. Jadi perjuangan Kemper untuk mempertahankan hukum sebagian besar isi dari kitab undang-undang hukum perdata Belanda itu yang mengakomodasi hukum Belanda kuno, kemudian dirombak. Jadi bagiannya itu kalau dulu Kemper itu adalah 70% adalah kodifikasi itu berasal dari hukum-hukum Belanda kuno, adat kebiasaan maupun hukum tertulis yang telah hidup di Belanda. Kemudian 30%-nya itu adalah dari kode Prancis atau kode Napoleon. Nah, pada tahun 1824 Kemper meninggal. Karena pada waktu penyusunan Kemper itu juga usianya sudah lanjut. Kemudian diganti oleh si Nicolai. Itu dirombak, di mana 70% itu adalah kode Napoleon dan 30%-nya berasal dari hukum kebiasaan atau adat kebiasaan yang ada di Belanda. Nah, itu. Nah, maka dari itu orang dapat mengatakan bahwa kodifikasi hukum perdata Belanda adalah suatu tiruan kodifikasi hukum perdata Prancis dengan beberapa perubahan yang kecil-kecil yang berasal dari hukum Belanda yang kuno. Karena peperangan yang mengakibatkan pemisahan antara negara Belanda dan Belgia pada tahun 1830, maka kodifikasi hukum perdata Belanda itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1838, dan pada tahun itu diadakan beberapa kitab undang-undang hukum Belanda lainnya di samping kitab undang-undang hukum perdata Belanda, yaitu juga ada hukum dagang, peraturan susunan pengadilan Belanda, RO atau dikenal juga dengan hukum acaranya, kitab undang-undang hukum acara privat Belanda. Ini RO ini khusus untuk hukum acara pidana, kemudian hukum acara privat Belanda atau HIR, kemudian Agreement Bepalingen van Wetgeving Belanda atau AB Belanda. Nah, itu. Kemudian pada tahun 1842 ini tambahan ya, itu juga dibentuklah kitab undang-undang hukum publik atau hukum pidananya. Nah, itu. Jadi kalau di Belanda sudah terpisah antara privat sama publiknya. Kalau di Perancis baik itu untuk privat, perdata maupun pidananya itu masih menjadi satu. Nah, itu perkembangannya. Dan pada saat ini pun di Perancis sudah mengalami perubahan, jadi sudah terpisah antara hukum privat
maupun hukum publiknya. Di Belanda pada tahun 1990 antara hukum dagang dan hukum perdata, karena hukum dagang itu ranahnya adalah hukum privat, jadi kitab undang-undang hukum dagang dan hukum perdata itu dijadikan satu, dikodifikasikan menjadi satu, menjadi hukum privat sendiri pada tahun 1990. Ini tambahan sejarah ya. Jadi pada tahun 1990 itu hukum privat atau perdata dan hukum dagang telah dijadikan satu kesatuan dengan adanya penambahan bab atau buku menjadi 15. Kalau hukum perdata ada 4, berarti tambahannya 11 buku atau 11 bab itu berasal dari hukum dagang yang sudah dikodifikasi dan mengikuti perkembangan zaman dan dijadikan menjadi satu kesatuan dengan hukum perdata pada tahun 1990 itu. Berarti setelah 100 tahun lebih baru diadakan kodifikasi baru. Itu perkembangan sejarah hukum perdata di Belanda dan di Perancis, awal adanya hukum perdata yang kemudian nantinya akan dibawa di Indonesia.